spill kegiatan Guilty sore ini. Ya guys, apa kabar semuanya nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita lihat nih ada Mbak Epi Asmara dan Mas Gilga Zahid yang lagi menghadiri acara press screening dan press conference film Ambyar Ma'byar guys. Di sini Mbak Epi Asmara dan Mas Gilga Zahid diwawancarai guys terkait peran mereka di film Ambyar Ma'byar. Oke, kita lihat dulu ya guys. Ini yang pertama nih tentang Mas Gilga. Nih Mas Gilga diwawancara guys. Dengerin ya. Gilga Zahid pemeran jeruk. Cowok green flag ini idaman semua orang, perjuangannya untuk cinta luar biasa. Green flag tuh maksudnya kayak ya lawannya red flag. Terus nggak paham Mas Daru. Itu apa red flag? Red flag tuh kayak oh baik. cowok baik. Cowok ini apa sawi dulu. Green flag itu cowok baik lah. Jadi kayak aku ini istriku tak mau dulu Mas. Jeru ya, jeru ini kita ngomongin jeru ya, jeru. Tapi kalau Mas Gilga di luar dari pengkarakteran yang aku udah lihat luar biasa sekali actingnya, tepuk tangan dong Mas Gilga, keren banget, membawa kita ke haru, nanti langsung kayak berjuang lagi, kayak pulang dari sini tuh rasanya mau berjuang terus. Tapi di luar dari itu ikut menulis lagu juga di sini kan? Iya, Nah, betul. lagunya jadi soundtrack originalnya. Iya, Nah, alhamdulillah. Pangestu dan juga Jared Tresno, betul ya? Iya, betul. Nah, itu tuh ceritanya gimana sampai bisa jadi judul lagu seperti itu, sampai orang-orang pada ambiar-ambiar di dalam studio, gimana tuh ceritanya? Kalau lagu Jari Tresno itu yang pertama diminta sama Om Gugu ya, pertama kali Jari Tresno. Memang Jari Tresno itu waktu itu buat lagu Jari Tresno itu emang buat aja, belum sempet ada kepikiran buat film dan lain-lain, nggak ada. Cuman Om Gugu bilang ada stok lagu nggak Gil, katanya gitu. Ya ada Om, ini satu. Dan akhirnya dikasihkan ke Om Gugu. Lagu itu kalau Jari Tresno itu lagunya menceritakan apa ya? Menceritakan tentang seorang manusia yang mungkin dia selalu mengatakan bahwa aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku pengennya terus sama kamu dan lain, tapi ternyata dia justru memilih orang lainnya, seperti itu. Itu kalau lagu Jari Tresno. Jari Tresno itu kalau di bahasa Indonesia nya apa sih? Katanya cinta gitu loh, iya. Itu kalau lagu Jari Tresno. Tapi kalau untuk lagu Pangestu itu emang dibikin spesial cuma buat film Ambyar Ma'byar, tanpa ada campur tangan siapapun kecuali istri saya tercinta. Dan lagunya bikin nangis. Jadi lagu Pangestu itu dibikin waktu itu Om Gugu bilang, Gil pokoknya aku minta kamu bikin lagu yang sesuai sama film ini. Terus dikasih skripnya, baca, kalau di skripnya intinya filmnya seperti ini, dan kita harus merangkum cerita yang sebanyak itu menjadi lagu yang cuma 5 menit. Yang bikin deg-degan itu, jadi dari filmnya itu kayak kita itu ceritanya seperti apa, dan sepanjang itu kita harus jadiin cuma 5 menit. Akhirnya udah nulis liriknya, kasih tahu ke istri, katanya cocok udah rekaman, kasih tahu ke Om Gugu udah cocok rekaman. Ternyata setelah lagunya terrealisasi, udah jalan, istriku baru bilang ada satu lirik yang dia tuh benci banget sama lirik itu, kayak nggak pas gitu loh. Yang mana? Nah kalau pengen tahu nanti nonton filmnya. Ya saya apa sih benci atau apa sih dia? Kalau masuk Suka aja gitu loh, kayak Nggak suka. ganjel aja bagi aku. ada satu kata pokoknya. Oke. Jadi itu emang sampai sekarang, dan istriku bilang itu kenapa sih nggak diganti aja? Aku bilang nggak ada kata lain yang bisa menggantikan itu, maksudnya nggak ada kata yang pas lagi buat gantiin itu. Tapi itu Mantan lu sih. oke, apa itu? Justru aku nyuruh dia buat ingat-ingat mantan supaya Jangan. jadi. Ya, tapi serius di lagu itu ada kan satu kata yang setiap dia dengerin lagu itu tuh selalu dia itu bilang kenapa sih harus pakai kata-kata ini gitu. Itu yang di Pangestu? Di Pangestu Oh. itu cuma satu kata pakai satu kata ya. Gak apa-apa kan Satu sekitar kan udah pada Cuman- nonton ini. Soalnya kalau dua Enggak, kata jangan. nanti. Oh iya, jangan nih. Kalau dua kata soalnya juga saja. Kabur. Enggak, tapi serius. Asu. Ini sing ngerem. Jebrong. Tapi emang gitu. Jadi satu kata itu emang ngebuat aku tuh mikir terus Mbak. Ada mungkin 2 minggu, bahkan Om Gugu pun nggak tahu juga kata apa yang aku maksud, juga nggak tahu. Tapi emang cuma satu kata itu tuh bikin aku tuh mikir terus, kenapa kok harus satu kata ini yang menurut dia aneh gitu loh. Oh gitu. Ya, soalnya itu diganti sama kata-kata lain nggak bisa sama sekali. Dan itu cuma satu kata, dia pendek banget.
Jadi penasaran doang nih. Serius itu cuma satu kata dan pendek banget. Mungkin nanti dengerin dulu lagu Bang Asmara, boleh ditebak. Orang saja. Ya enggak, 2 huruf apa? 2 kata. 2 huruf mau tak ganti 4 huruf. 4 huruf. 2 kata lucu. Oh iya. 4 huruf. 4 huruf. Ya, Mendatar menurut nih, mendatar menurut. Enggak, itu bukan. Pokoknya itu. Tapi serius di pembuatan lagu ini overall seneng banget karena Om Buku selalu mengapresiasi seluruh case-nya itu dengan kayak excited banget kayak, Gilga kamu keren banget, Gilga kamu bisa peran ini gini. Kayak ke Mas Ivan mungkin, Pak Ivan luar biasa kamu Ivan gini kayak gitu. Tapi kalau ke Mas Eri kayaknya nggak dipuji sama sekali. Siapa? Sama siapa? Mas Buku kayak motivator ya. Luar Tapi biasa. serius emang Om Buku yang membuat kita itu kayak yakin banget bisa meranin film ini secara baik dan benar walaupun kita tidak ada basic sebagai aktor sebelumnya, tapi setelah film ini kita siap terima film-film lainnya yang dikerjakan oleh Om Buku. Emang ngetek ki. Nyanyi yo. Kata istriku ngono mas, kata istriku soalnya jangan cari rezeki itu cuma dari satu ladang. Rebutlah radang. Tidak. Tidak lain tidak membuat mereka susah-susah bekerja. Ini 3 film aku Kirain janganlah cari dari satu lada karena istri kita butuh tas yang mahal ya. Tapi Mbak Evi, mau dong ngobrol-ngobrol juga. Iya, enggak mau nambahin biasa, mau nambahin. Katanya mau nambahin tadi. Aku tuh selalu kagum maksudnya gini loh. Seringnya kan syutingnya sama aktor-aktor, ya kan? Aku tahu wajah capeknya, wajah ininya. Selalu kagum tiap harinya tuh kayak happy semuanya lah. Ini kan maksudnya musisi. Itu kalau ngomongin finansial sehari mereka bisa 3 titik. Itu luar biasa filmnya. Ini kita syutingnya sehat. Gak apa-apa, kenapa? 8 jam sampai 12 jam. Mereka tuh nunggunya tetap happy ini. Kalau ngomongin finansial rugi ibaratnya. Tapi bener, gak ada kata ngeluhnya, gak ada. Kamu gak capek? Jawabannya kayak lah kemarin itu gue lewat. Gak happy, gak capek. Mas kru lebih capek. Waduh, serius buat saksinya ibu ya. Serius, tepuk tangan lagi buat terima kasih luar biasa. Jangan capek itu karena bayarannya mahal itu. Tapi serius Mawi, ini pertama kalinya aku punya lagu itu di belakang lagu ada tulisannya OST Film. Ini pertama kalinya di belakang lagunya ada tulisannya OST Film Ambiar Makbiar. Terima kasih Om Deddy, terima kasih Mbak Ainun, terima kasih Om Buku, terima kasih semuanya. Mas Ren nggak apa-apa. Oke, tapi itu keren banget. Terima kasih. Siap. Oke, kita sekarang ke Mbak Happy di sini. Tepuk tangan dong buat Mbak Happy. Si anak keraton ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sehat-sehat semuanya. Kalau misalnya dilihat kan jadi anak keraton enak banget kayaknya ya. Iya. Cuman kalau Happy memerankan menjadi sosok tersebut pasti ada dong tantangan-tantangannya. Ada tantangannya banyak sekali gitu. Kita jadi mengubah gaya hidupku kayak balik gitu loh. Sampai sekarang pun tuh masih ke bawah, aku tuh kan masih kalem banget ya orangnya. Terus cantik, beautiful gitu loh, seperti yang dilihat tadi. Emang kalau cantik kok. Iya, duduknya aja deket banget kayak anak paskib ya. Gitu. Tapi Mbak Happy, ada scene-scene yang susah nggak sih dari satu film ini? Masak Banyak banget. Pasang baterai kami. Banyak banget sih kan susah dan kayaknya aku tuh masih perlu banyak belajar sekali ya. Kayak kita ada apa Om ya? Ada pacaran apem, terus cara salamnya, terus kesehariannya, pokoknya susah pol. Tapi alhamdulillah karena semua itu dijalani dengan happy, dengan bahagia, jadinya tuh kayak terlewati dengan begitu saja. Bahkan aku tuh masih kayak pengen terus acting gitu loh. Om gimana ini duanya kapan ya Om? Episode 2 nih, udah nggak sabar lagi. Pengen tahu nih berumah tangganya gimana? Jangan. Oke, tapi terakhir harapan mungkin atau pesan yang mau disampaikan sama Mbak Happy ke seluruh penonton. Harapannya sebenarnya tadi udah diwakilin sama Mas Darboy, sama Mas Erik juga. Pastinya kita itu bisa melebarkan lagi sayap kita para musisi campur sari. Maksudnya kita boleh kita mengasah bakat kita yang lain gitu. Kita start nyanyi boleh,
terus sambil acting juga boleh, misal ada hobi-hobi lain juga kita boleh gitu, maksudnya kita mengeksplor diri kita supaya kita nggak stuck di titik yang di situ-situ aja seperti itu. Kita harus tahu nih kita itu punya potensi kesini atau tidak kayak gitu, dan semoga Super. dan semoga film ini bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, seluruh genre musik, nggak cuma campur sari. Dan karena balik lagi campur sari adalah ciri khas dari negara kita Indonesia, jadi kita angkat setinggi-tingginya gitu. Jangan juga ada alasan ketika orang ibaratnya Sunda, aku orang Sunda gak bisa bahasa Jawa. Tenang, ada Sunda tau. Kalian nonton drakor emang tahu bahasa Korea? Tapi 3 hari berturut-turut tanpa tidur kalian nggak apa sedikit. Itu jokesku mau pakai terus. Aku yang mikirin itu. Ya pokoknya kita bisa harapkan nanti, karena nanti bakalan ada liriknya di sini, kita bisa nonton film tuh gak beta-beta. Biasanya kita nonton film cuma gitu, tapi di sini kita bisa sambil joget, kita bisa sambil karaokean, karena udah ada subtitlenya juga, udah ada liriknya, udah ada musiknya. Jadi fun sih menurut aku. Dan benar omongan dari Mas Daruni adalah apa, Mas Kemo jadimu apa? Yang pertama karya dari Pak Didi kan punya apa itu Sobat Ambil. Sobat Ambil. Terus ini yang di generasinya Mas Gilda. Iya. Jadi ini adalah film pertama yang masuk bioskop. Nah, Dan kami juga bangga sekali jadi bagian dari generasi dari almarhum Pak Didi. Wih, luar biasa. tidak ada yang orang bisa menggantikan, cuma bisa meneruskan perjuangannya. Yes, mantap. Terima kasih banyak filmmaker dan juga cast dari Ambiar Makbiar. Dan karena aku udah ngobrol-ngobrol dengan para cast dan juga filmmaker, sekarang waktunya kalau misalnya teman-teman media ada yang mau ditanyakan ya. Sabar, tenang ya. Wah, ya musuhku kan ya Karena pertanyaannya di beliau gitu, jadi mohon maaf ya. Soalnya alhamdulillah tahu kalau MC-nya rada gembala ya. Itu dari kapal saya FM ya? Coba. Iya, sampai apa dong itu? Iya, Karena promonya Masya Allah. Seru banget ya. Rame banget, rame banget ya. Maaf, udah assalamualaikum sebelah sana. Kayak saudaraku. Oh iya benar. Boleh berdiri mungkin biar teman-teman di sini lihat. Itu sudah berdiri. Iya, saya dari media partnernya nih. Saya Mia dari matamata.com bersama grupnya suara.com. Filmnya bagus banget. Mudah-mudahan nanti di office. Jadi generasi biarnya Mas di ini almarhum nanti ke Gen Z ini, Gen Z ya. Iya, Gen Z. Itu ya. Yang mau saya tanyakan buat Mbak Happy sama Mas Gilda ya. Ini kan ceritanya itu mengangkat tentang cinta beda status sosial ya, anak raja dan anak abdi dalam tukang sapu gitu kan. Terus syutingnya asli di Keraton Solo. Ada hal menarik nggak sih ketika syuting di sana? Apa pengalaman menariknya? Boleh dua-duanya jawab ya. Terus soal cinta beda status sosial, ya kan? Punya pengalaman pribadi nggak sih ketika mencintai orang yang status sosialnya tuh jauh gitu loh? Misalnya, oh dia anak orang kaya, oh dia kayak gini gitu. Mungkin berdua ada pengalaman seperti itu. Nah ini kan suami istri dipasangkan jadi pacar. Ada kecanggungan nggak sih ketika ini acting loh? Dan ditonton seluruh Indonesia, bisa jadi nanti seluruh dunia juga nonton. Karena bisa di Netflix atau di mana gitu kan. Ya, terus satu lagi nih buat Mas Pugu, mana Mas Pugu? Oh iya, sini. Mas Pugu ada satu adegan yang saya suka banget. Adegan tentang kepercayaannya Raja Sultan ya, atau Raja Solo sana yang bilang di situ ada penekanan tentang status sosial itu, feudalismenya ada. Jadi kamu tuh ketika suamimu mati gitu, nggak bilang meninggal kan, suamimu saking keselnya. Ketika suamimu mati, keraton memberikan toko batik untuk menghidupkan si Gilda ini supaya bisa kuliah sampai sarjana gitu kan. Nah pertanyaannya, kenapa sosok raja tidak dimunculkan dalam film ini? Dan bagus lah. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak. Lupa aku tadi pertanyaannya. Apa hal menarik di Oh iya, izin menjawab. Lihat keris. Soalnya Mbaknya mau bikin skripsi, jadi mau Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal menarik yang sebenarnya aku sendiri baru tahu begitu, kebiasaan dari keraton itu seperti itu gitu. Kayak contohnya kita masuk keraton ya, kita itu tidak boleh memakai sendal.
Jadi ternyata ketika masuk keraton itu kita tidak pakai sendal ya Om ya. Tidak pakai sendal. Tidak boleh pakai sendal atau tidak pakai sendal gitu ya Om ya. Nggak boleh pakai sendal. Kalau juga boleh, cuma harus pakai sepatu. Iya, terus sopan apa intinya. Terus kita harus pakai penanda dulu ketika kita harus masuk keraton, dan itu penandanya tuh nggak semua orang ya, nggak semua orang ya Om ya. Jadi ada orang khusus yang baru boleh masuk di dalam keraton. Terus ada lagi hal yang menarik itu bagi aku tuh, yang paling icon bagi aku itu upacara ngapem. Dimana kita itu ternyata upacara ngapem itu upacara sekalian kita tuh kayak ngebuat apemnya, apa sih pembuatan apem, kita harus mengikuti prosesi tersebut. Padahal kan setahu orang awam seperti saya tuh ya sekedar kayak upacara adat seperti itu. Ternyata ada beberapa prosesi-prosesi yang itu tidak mudah gitu, dan ternyata seperti ini ribet ya ternyata ini jujur nih, makanya saya terlahir menjadi anak biasa saja, tidak mau jadi putri keraton ya, takut ya. Takut nanti kenal sama Jeru, kalau nggak bisa move on gimana? Oke, mungkin kalau dari aku yang menarik di keraton bisa masuk ke dalamnya ya, karena mungkin nggak banyak orang yang bisa tahu dalamnya keraton kayak gimana. Bahkan syutingnya itu sampai ada di kamar juga ya, ada di ruangan-ruangan di kamar-kamarnya, itu yang menarik sih. Terus mungkin kalau untuk jawaban selanjutnya yang canggung nggak, karena kita harus pacaran di situ, jadi pacar kan sama istri gitu ya. Ya canggung karena kita nggak pernah pacaran masalahnya. Jadi di situ kita harus yang kita biasa aja cium pipi mungkin atau gimana, di situ tuh rasanya kayak pacaran, kita harus apa ya? Membatasi diri.